9月去北京旅游最好. Jadi bab 1 yaitu liburan ke Beijing di bulan September adalah yang terbaik. Kita lihat satu persatu. Kosakatanya tidak terlalu banyak ya. Yang pertama ada liu. Liu. Di sini li dibacanya bukan lu ya, tapi li. Li cara bacanya adalah bibir kita seperti u, tapi yang keluar adalah huruf i. Ya, kalau kita bilang i, bibir kita kan lebih lebar seharusnya. Tetapi kalau ini bibir kita seperti u, tapi yang keluar adalah huruf i. Kemudian yang kedua ada juete, juete. Kemudian ada zui, zui. 为什么？为什么？也也运动运动，踢足球踢足球，要心他眼镜花花。Nah, di sini kita harus juga perhatikan ya, ada beberapa hanse atau kosakata yang hanse akhirnya itu tidak ada nadanya seperti ini. Juete, juete, 为什么？为什么？眼镜，眼镜，花花。Kita lihat yang pertama ada 旅游，旅游. Jadi 旅游 adalah berlibur atau berpergian ya. Contoh kalimatnya, 你想去哪旅游？你想去哪旅游？ Kamu 想 itu ingin ya. Kamu ingin 去哪儿 pergi kemana? 旅游 berliburnya. Jadi kamu ingin berlibur kemana? Gitu. Kemudian kita saat menjawab pertanyaan seperti ini kita bisa bilang 我想去北京旅游. Saya ingin berlibur ke Beijing. Kemudian yang kedua adalah juete. Juete. Jadi juete itu ada dua artinya. Bisa berarti menurut, juga bisa berarti merasa. Nah, kapan artinya menjadi menurut dan kapan menjadi merasa? Kita lihat contohnya. 你觉得学汉语怎么样？你觉得学汉语怎么样？ Kita sudah pernah belajar ya, 怎么样 itu bagaimana. Nah, di sini 你觉得学汉语怎么样? Menurut kamu belajar bahasa Mandarin bagaimana? Nah, di sini 觉得, maka 觉得 artinya adalah menurut ya. Menurut kamu belajar bahasa Mandarin bagaimana? Kalau kita artikan menjadi merasa, tidak, kurang tepat ya. Jadi kalimatnya tidak menjadi kalimat yang tepat. Merasa kamu belajar bahasa Mandarin bagaimana? Tidak enak ya. Jadi di sini kita bisa artikan menjadi menurut. Menurut kamu belajar bahasa Mandarin bagaimana? 我觉得学汉语很难. 我觉得学汉语很难. Menurut saya belajar bahasa Mandarin sangat sulit. Di sini juga bisa artinya menjadi rasa. Saya merasa belajar bahasa Mandarin sangat sulit, juga boleh seperti itu. Nah, di sini kita ketika bilang 我觉得不舒服, 我觉得不舒服. Nah, di sini artinya menjadi merasa. Saya merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah 最, 最, yang berarti paling. Contohnya, 我最喜欢的水果是苹果. Buah yang paling saya suka adalah buah apel. Kemudian contohnya lagi, 9月去北京旅游最好. 9月去北京旅游最好. Berlibur ke Beijing bulan September adalah yang paling bagus. Oke, selanjutnya ada 为什么? 为什么? 为什么 adalah kenapa ya. Jadi di sini pernah kita pelajari 什么adalah apa, tetapi kalau 为什么 itu menjadi kenapa artinya. Contoh kalimatnya,
kita bisa langsung bilang, 为什么? 为什么? Kenapa? Ini juga langsung bisa menjadi kalimat ya, kalimat singkat. 为什么? Kenapa? Kemudian ada lagi, 你为什么学汉语? 你为什么学汉语? Kenapa kamu belajar bahasa Mandarin? Nah, di sini kalau bahasa Indonesia, kita bilang kenapa itu ada di depan ya. 为什么 itu di depan kalau bahasa Indonesia. Kenapa kamu belajar bahasa Mandarin? Tapi kalau bahasa Mandarin, biasanya 为什么 itu ada di belakang subjek. 你为什么学汉语? Ya, seringnya itu adalah di setelah subjek. Kalau di bahasa Indonesia, kenapa itu ada di awal kalimat, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ye, yaitu juga, itu juga. Nah, di sini ye penggunaannya sama dengan bahasa Indonesia, ya. Coba kita artikan, 马郎的天气不冷也不热. Malang de tianji, cuaca Malang, 不冷 tidak dingin, 也不热 juga tidak panas, ya. Cuaca Malang tidak dingin juga tidak panas, ya. Penggunaannya sama seperti dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak ada perbedaan. Contohnya kalau misalnya kita bilang, saya bisa menulis Hanzi dan juga bisa membaca Hanzi. Kita bilangnya bukan seperti ini. 我会写汉词和会读汉字. Bukan seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa. Saya bisa menulis Hanzi dan bisa membaca Hanzi. Menggunakan dan itu tidak boleh dalam bahasa Mandarin. Harusnya menggunakan ye. 我会写汉字也会读汉字. Gitu ya. Jadi untuk penghubungnya biasanya di Mandarin lebih banyak menggunakan ye. Kalau dan itu hanya untuk misalnya bilang saya dan siapa itu menggunakan dan. Tetapi kalau untuk kegiatan kita tidak menggunakan dan. Kita biasanya menggunakan ye. Dan selanjutnya yuntung. Yuntung adalah olahraga. Yuntung adalah olahraga. Contohnya, 你喜欢什么运动? 你喜欢什么运动? Di sini kita menanyakan menggunakan kata tanya 什么, ya, 什么? 你喜欢什么运动? Kamu suka olahraga apa? Nah, kalau bahasa Indonesia apa ada di akhir ya. Kamu suka olahraga apa? Ada di akhir. Kemudian kalau ma ada di Mandarin ada di akhir, kalau Indonesia ada di awal. Apakah kamu suka titik seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tijujo, yaitu sepak bola. Tijujo. 我最喜欢tijujo. Saya paling suka sepak bola ya. 我喜欢tijujo. Saya paling suka sepak bola. Selanjutnya ada yao. Yao itu mau. Xin itu baru ya. Contohnya, 我要买新电脑. 我要买新电脑. Nah, di sini yao itu berarti mau ya. Jadi saya mau membeli laptop. Di sini artinya menjadi saya itu memang mau beli laptop ya. Pasti beli laptop kalau kita bilang yao. Kalau misalnya kita bilangnya xiang. Kalau misalnya kita bilangnya xiang, itu artinya menjadi beda lagi ya. Kalau xiang itu masih harapan. Kalau kita bilang xiang itu masih hanya harapan. Nah, di sini menjadi ingin ya. Jadi kalau ingin itu masih harapan. Belum tentu kita mau beli. Belum tentu kita mau membelinya. Tapi kalau kita bilangnya yao, 我要买新电脑, saya mau membeli laptop baru. Ini jadi kita benar-benar akan membelinya. Kalau kita bilang 我想买新电脑, nah di sini belum tentu kita akan membelinya. Mungkin kita masih hanya mengharapkan
ingin membeli laptop baru itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian selanjutnya ada, nah ini ada banyak sekali pronomina ta, ta, ta. Nah di sini sama ya pelafalannya ta, dan ta. Tapi bedanya bagaimana? Semuanya berarti dia. Tapi kalau ta yang seperti ini biasanya bukan orang, melainkan hewan biasanya. Kemudian kalau ini biasanya adalah orang laki-laki, kalau yang terakhir yang seperti ini itu adalah perempuan ya. Jadi kalau seperti ini hewan kita bilangnya ta juga, tetapi hansennya berbeda. Kalau laki-laki kita bilang ta, tetapi hansennya seperti ini. Kalau perempuan juga ta, tetapi hansennya seperti ini ya. Bedanya hanya di penulisan hanse. Selanjutnya ada yanjing, yaitu mata ya, yanjing. Oke, contoh kalimatnya, 你的眼睛很漂亮. Mata kamu sangat cantik. Yang terakhir ada hua-hua. Hua-hua itu adalah nama kucing ya. Nanti ada di teks kita yang akan kita pelajari di bab ini. Hua-hua itu nama kucing. Contoh kalimatnya kita bisa bilang hua-hua 很可爱. Hua-hua 很可爱. Hua-hua sangat lucu. Kita juga bisa bilang ta 很可爱. Ya, kita menggunakan ta yang bukan untuk orang ya, yaitu ta yang ini. Ta 很可爱. Dia sangat lucu. 可爱 itu lucu ya. Sepertinya sebelumnya kita belum pernah belajar kata 可爱. Jadi 可爱 itu adalah lucu. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan ta seperti ini, maka yang kita maksud dia itu bukan orang, melainkan hewan ya. Ta 很可爱, dia sangat lucu. Oke, jadi inilah beberapa kosakata yang kita pelajari di bab ini. Yang pertama ada liu, kemudian 觉得, kemudian 最, 为什么, 也, 运动, 体住球, kemudian 要, 心, 他, 眼睛, 花花. Nah, di sini sama ya. 眼睛, belakang tidak ada nadanya. Ini juga 花花, belakang juga tidak ada nadanya. 花花, 眼睛, 花花, 觉得. Ya, jadi 3 kosakata ini jangan sampai salah. Ini yang belakang tidak ada nadanya. Oke, selanjutnya coba kita review arti dari 12 kosakata baru yang telah kita pelajari hari ini. Liu, berlibur atau berpergian. 觉得, menurut atau merasa. 最, paling. 为什么, kenapa. 也, juga. 运动, olahraga. 踢足球, sepak bola. 要, mau. 新, baru. 他, dia. 眼睛, mata. 花花, nama kucing.